Halo dulur dan kawan-kawan, perkenalkan saya Muhammad Ilham Sirojudin dan terus terang saja saya merupakan penggemar berat One Piece, tapi untuk hari ini kita tidak akan membahas tentang huru-hara per One Piece-an yang sedang mengguncang media di Indonesia. Akan tetapi ada hal lain yang perlu kita kritisi, yaitu tentang masalah dalam sistem perguruan tinggi di Indonesia. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan sebuah esai reflektif yang membahas tentang kritik dan masalah dalam sistem perguruan tinggi di Indonesia. Oke, let's go. Baik, sistem perguruan tinggi di Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan dari masa ke masa. Dengan lebih dari 4.000 perguruan tinggi dan jutaan mahasiswa aktif, Indonesia memiliki salah satu sistem perguruan tinggi terbesar di dunia. Namun, kuantitas tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan kualitasnya, Pak. Karena di tengah kebutuhan zaman yang menuntut inovasi, daya saing global, dan pemerataan akses pendidikan, sistem pendidikan di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan-persoalan mendasar. Penting untuk mengkritisi pendidikan tinggi di Indonesia, karena perguruan tinggi bukan hanya tempat untuk mentransfer ilmu, akan tetapi juga seharusnya menjadi pusat peradaban, penggerak perubahan sosial, dan pencetak generasi pemimpin masa depan. Tanpa refleksi dan koreksi yang jujur, pendidikan tinggi justru menjadi beban pembangunan, bukan malah menjadi penyelesaian permasalahan. Salah satu masalah utamanya, Pak, adalah kesenjangan akses dan kualitas antar perguruan tinggi. Kampus-kampus besar di kota-kota besar itu mendapatkan perhatian dan mendapatkan sumber daya jauh lebih besar dibandingkan kampus-kampus di daerah. Yang tentunya hal ini memperparah ketimpangan sosial dan mempersempit mobilitas sosial bagi mahasiswa dari golongan bawah. Di sisi lain, komersialisasi pendidikan juga menjadikan biaya kuliah semakin mahal, terutama perguruan-perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang mendorong kampusnya untuk mencari dana sendiri dengan membebankan biaya tinggi kepada mahasiswanya sendiri. Kritik juga diarahkan pada kurikulum yang sepenuhnya belum sejalan dengan dunia kerja. Banyak dari lulusan yang belum siap, yang tidak siap untuk terjun ke dunia profesional, bahkan mereka mengalami skill mismatch. Di sisi lain, Pak, mutu dosen dan akreditasi institusi menjadi sorotan karena masih banyak dosen yang kurang terfasilitasi dalam kapasitasnya. Sementara proses akreditasi itu terkadang hanya berorientasi pada formalitas administratif, Pak. Dan betapa parahnya lagi, budaya riset di banyak kampus di Indonesia itu masih lemah. Adapun publikasi ilmiah itu dikejar hanya untuk kenaikan pangkat, bukan untuk benar-benar kontribusi terhadap ilmu pengetahuan atau kebijakan publik, Pak. Beberapa hal yang mendesak untuk kita perbaiki antara lain adalah sistem penerimaan mahasiswa yang adil dan transparan, agar akses tidak hanya diberikan kepada yang mampu secara finansial. Skema pembiayaan juga perlu kita kaji ulang dengan menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama pendidikan tinggi, bukan malah menyerahkan beban seluruhnya kepada mahasiswa. Selain itu, kualitas pengajaran juga harus ditingkatkan melalui pelatihan rutin bagi dosen dan penyusunan kurikulum yang fleksibel. Hubungan kampus dengan industri juga harus diperkuat agar lulusan tidak hanya siap kerja, akan tetapi siap berinovasi. Dan tak kalah penting, tata kelola perguruan tinggi juga harus transparan, akuntabel, dan tentunya tidak elitis. Sistem pendidikan di Indonesia adalah sistem yang berkeadilan, terjangkau, dan memiliki kualitas yang sangat tinggi. Kurikulum seharusnya adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap berpijak pada karakter dan nilai-nilai lokal. Perguruan tinggi seharusnya menjadi pusat riset dan pengabdian yang memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan masyarakat. Negara harus hadir secara utuh dalam menjamin keberlangsungan dan mutu pendidikan tinggi.
serta mendorong otonomi kampus yang sehat dan produktif. Sebagai penutup, reformasi sistemik di dalam pendidikan tinggi di Indonesia bukan lagi pilihan, melainkan adalah kebutuhan mendesak. Sudah saatnya perguruan tinggi kita dibebaskan dari belenggu komersialisasi, birokrasi, dan stagnasi akademik, Pak. Kita butuh keberanian politik dan kesadaran kolektif untuk mendorong sistem perguruan tinggi kita agar tidak hanya meluluskan sarjana, melainkan melahirkan pemikir, inovator, dan tentunya pemimpin-pemimpin masa depan bangsa. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan renungan dan tentunya menjadi pemantik perubahan.